Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raul Lorida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg belakangan ini menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan bagi masyarakat. Banyak ibu rumah tangga dan pedagangan yang kesulitan mendapatkan pasokan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, pemerintah menyatakan bahwa distribusi gas LPG 3 kg berjalan normal di seluruh Indonesia. Namun, tentunya keluhan yang datang dari masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Lalu, bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Toro SE yang merupakan analis perdagangan Dinkop UKM Perindag Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak Sama-sama. sudah datang ke Sultan TV. Kita mau berbincang nih Pak ya. Ini tentunya berkaitan juga ya dengan Dinkop UKM Perindag nih Pak. Karena berkaitan dengan perdagangan. Nah, ini sedang ramai Pak tentunya di media sosial, kemudian juga di sekitar kita ya terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg. Nah, ini berkenaan dengan soal itu ya Pak ya. Ini tanggapan Bapak khususnya di Kota Serang mengenai kelangkaan gas LPG seperti apa Pak? Tanggapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rida ya. Betul. Mbak Rida. Baik, berbicara terkait dengan LPG 3 kg yang sekarang lagi menjadi trending topik di berbagai daerah. Alhamdulillah mengalahkan yang kemarin-kemarin sempat rame. Pagar laut. Jadi terkait dengan LPG 3 kg, karena LPG 3 kg ini produk subsidi, maka kita harus berbicara regulasi. Terkait yang terjadi sekarang untuk Kota Serang, mudah-mudahan sih aman ya. Kota Serang sebetulnya masyarakat juga tidak perlu panik karena informasi dari teman-teman Hiswana Migas, LPG itu tidak langka. Hanya memang ada keterlambatan pasokan. Kenapa keterlambatan pasokan itu? Karena memang ada libur panjang cuti bersama, dan kebetulan suasananya di akhir bulan itu. Kemudian memang ada kebijakan dari pemerintah terkait distribusi LPG 3 kg tepat sasaran itu. Baik. Jadi memang tidak langka ya Pak ya, tapi kan ini juga berkenaan bahwa per tanggal 1 Februari kemarin ya Pak. Ya. Ini kan ada sebuah ibaratnya regulasi gitu ya, menyatakan bahwa memang pengecer ini dilarang. Kemudian hendaknya adanya pangkalan gitu kan. Ini seperti apa Pak? Baik. Sebetulnya kebijakan ini bukan kebijakan yang baru. Kebijakan distribusi subsidi tepat sasaran ini acuannya itu adalah keputusan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2023. Itu petunjuk teknisnya diatur di situ. Dan pemerintah daerah itu juga melalui jadi gini, LPG 3 kg seperti yang tadi saya sampaikan itu kan barang bersubsidi. Barang bersubsidi ini tentu diatur. Yang pertama diatur tata niaganya. Kemudian diatur penyalurannya. Yang ketiga diatur harganya. Diatur tata niaganya. Kita regulasinya itu Peraturan Presiden nomor 104/2007. Kemudian ada perubahan itu di Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2021. Pemerintah melalui Kementerian SDM melakukan penugasan kepada badan usaha
badan usaha yang memiliki kriteria untuk melakukan penyaluran LPG, yaitu PT Pertamina. Itu PT Pertamina juga melakukan penunjukan lagi kepada sub penyalur dan penyalur. Penyalur itu agen LPG. Sub penyalur itu pangkalan. Itu aturan distribusinya seperti itu. Kemudian aturan harga. Harga LPG 3 kg itu diatur. Tiap-tiap daerah itu ada aturannya. Kalau Kota Serang itu melalui SK Wali Kota Serang nomor 114 tahun 2023. Berapa harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Kota Serang? Itu sebesar 19.000. Kemudian selama ini apakah masyarakat itu menikmati subsidi? Tidak. Apakah masyarakat itu mendapatkan LPG 3 kg sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah? Tidak. Betul. Masyarakat mendapatkan LPG 3 kg dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan. Lagi-lagi kebijakan ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat bagaimana agar masyarakat itu menikmati subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Maka acuannya itu tadi keputusan Menteri SDM nomor 37 tahun 2023. Itu di situ ada tahapannya. Tahapan pertama itu pendataan. Penyalur dan subpenyalur itu melakukan pendataan. Tahun 2024 masyarakat yang akan membeli LPG 3 kg itu diinformasikan agar membawa fotokopi KTP untuk pendataan. Itu. Setelah ada pendataan, tahap keduanya itu sosialisasi. Sosialisasi baik ke masyarakat maupun ke pedagang-pedagang pengecer. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan memang ini pemerintahan baru terus langsung berlaku di tanggal 1 Maret. Dan sekarang di era sekarang itu kan informasi sangat cepat sekali nyampe ke masyarakat. Jadi dari satu daerah informasinya A langsung kan di daerah lain. Yang terjadi sepertinya masyarakat itu ada panik buying. Betul. Itu ada panik buying. Yang kedua memang mungkin dari sisi sub penyalur ya pangkalan itu juga mungkin seharusnya ada sosialisasi yang lebih. Pemerintah Kota Serang itu juga sudah melakukan sosialisasi. Ini ada saya bawa itu di PPID ya. Nah, ini sudah ada sosialisasi. Bagaimana alurnya dan ini sudah ada sosialisasi. Mungkin masyarakat kan tidak semuanya mendapatkan informasi itu. Betul. Lagi-lagi ini kebijakan pemerintah, tentu kami dari pemerintah daerah sangat mendukung, tetapi karena kebijakan itu tentu kita sebagai manusia kan tidak ada yang sempurna. Ada sisi-sisi kekurangannya, maka kekurangan-kekurangan itu akan segera dilakukan evaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM. Dan informasi terbaru dari Kementerian SDM untuk masyarakat Kota Serang wabil khusus ya, pengecer itu sudah diperbolehkan lagi untuk menjual LPG 3 kg sambil ada sosialisasi lagi untuk peningkatan tadi. Bahasanya Pak Menteri itu naik kelas. Masyarakat yang menjadi pengecer naik kelas untuk menjadi pangkalan, seperti itu. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, dari maksud dan tujuan adanya kebijakan ini sebenarnya menguntungkan gitu. Namun kan tadi ada beberapa juga dari beberapa sumber ya Pak, ini menyampaikan bahwa ini ada miskalkulasi yang dilakukan oleh pemerintahan gitu. Karena tadi meskipun sosialisasi sudah dilakukan, nyatanya Indonesia ini kan tidak yang kecil ya Pak.
Dua sekali. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin gitu ini tidak mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini menariknya Pak yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan naik kelas. Statement dari Pak Menteri ini. Ini kan dari pengecer nanti naik menjadi pangkalan seperti itu. Tapi ini kan untuk menjadi sebuah pangkalan pasti membutuhkan dana yang besar. Betul ya Pak. Ini tanggapan Bapak sendiri berkenaan dengan konsep naik kelas ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Lagi-lagi ini kebijakan. Kebijakan ini ranahnya ranah pusat. Sampai dengan hari ini kita di pemerintah daerah juga belum ada tembusan regulasinya untuk naik kelas seperti apa, teknisnya seperti apa. Kita tunggu saja. Oke. Gitu. Masih menunggu ya Pak ya tentunya. Betul. Nah kemudian Pak, meskipun tadi di beberapa wilayah di Indonesia kan ada yang akhirnya panik buying-nya tuh parah. Kemudian juga di Kota Serang pagi-pagi ini gitu Pak ya, dari beberapa kerabat yang juga akhirnya mengeluh soal waduh ini LPG ini susah gitu ya. Adakah Pak mungkin pengecekan yang dilakukan oleh Dinkop UKM Perindak Kota Serang itu sendiri? Kita dari Perindakop langsung berkoordinasi dengan teman-teman Hiswana Migas ya. Mungkin sosialisasinya kurang, ya mungkin itu diakui kurang. Kalau menurut saya mungkin alangkah baiknya sosialisasi ini juga melalui perangkat daerah, apakah itu lurah, RW atau RT. Informasinya seperti apa? Informasinya ke masyarakat di kelurahan A itu ada berapa pangkalan, alamatnya di mana. Jadi masyarakat tahu mereka harus pergi kemana. Yang sekarang terjadi masyarakat kan kebingungan. Betul. Akhirnya masyarakat muter-muter nyari pangkalan yang buka. Karena ketidaktahuan masyarakat. Di mana posisi pangkalan yang ada di kelurahan A misalkan. Di Kota Serang itu data yang kami terima dari teman-teman Hiswana Migas untuk agen ya penyalur itu ada 13. Dan sub penyalur atau pangkalan itu ada 392. 392. Kalau kita lihat Kota Serang dengan 6 kecamatan itu sangat cukup. Dengan 13 agen dan 392 pangkalan. Cuman tadi permasalahannya masyarakat tidak mengetahui posisi pangkalan ini ada di mana. Itu. Ada juga kan ya Pak ya di media sosial kemudian juga di portal berita yang akhirnya juga membuat langkah-langkah untuk mencari pangkalan gitu Pak. Nah ini dari Dinkop UKM Perindak sendiri ada nggak sih Pak langkah yang memang dilakukan untuk menyosialisasikan terkait pangkalan yang ada, mungkin ini memberitahukan kepada masyarakat secara mudah diterima juga, mudah didapat juga informasinya. Dari kita Dinkop UKM Perindak mungkin kita bisa nanti informasi itu melalui sosial media. Itu kebetulan pimpinan kita Pak Kadis luar biasa ya di sosial media beliau itu sangat aktif. Mungkin nanti bisa dibantu di IG-nya Dinas Dinkop Perindak juga ada. Oke, di media sosial ada ya Pak ya. Mungkin nanti juga bisa kita informasikan melalui Dinas Kominfo, di mana sih titik-titik itu. Tapi tentu kita juga harus koordinasi dengan teman-teman Hiswana Migas, karena data-data itu kan yang update ada di Hiswana Migas begitu. Sejauh ini Pak, ini berkenaan dengan kisruh gas tabung ya, ini tabung gas 3 kilo ini. Ada tidak Pak pihak-pihak yang memang akhirnya juga diajak untuk berkoordinasi bersama gitu dengan Dinas Koperasi sendiri? Hari ini kebetulan dari pemerintah Provinsi Banten, Dinas SDM itu mengundang Dinas Perdagangan di Provinsi Banten ke Provinsi Banten, kabupaten kota se-Provinsi Banten itu rapat terkait dengan apa yang menjadi trending saat ini. Itu hari ini dan sekarang masih berlanjut. Masih berlanjut. Iya. Jadi memang lagi dikaji dulu nih Pak ya. Pasti ada evaluasi itu dari pemerintah, pasti langsung ada evaluasi dan pasti ada kebijakan yang akan diambil kebijakan berikutnya. Kita tunggu saja untuk itu. Intinya gini, intinya kebijakan pemerintah itu kan untuk kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Cuma penerapannya di lapangan mungkin memang banyak kekurangan dan betul. Itu yang harus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Iya.
setuju ya Pak ya. Memang ya tadi kalau lihat dari tujuannya memang bagus, namun lagi dan lagi pada tahap pelaksanaannya kadang kan pasti aja ada persoalan yang timbul. Maka dari itu penting rasanya untuk pemerintah dapat mengevaluasi. Nah kemudian Pak, ini kan bicara tentang kelangkaan. Mungkin bukan terjadi saat ini ya Pak, bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Dan mungkin di masa depan pun akan terulang. Ini langkah preventif yang mungkin diambil untuk mencegah terjadinya hal seperti ini terulang lagi, ini seperti apa kiranya Pak? Lagi-lagi saya sampaikan terkait dengan kebijakan itu kewenangannya, ranahnya ada di pemerintah pusat. Kita pemerintah daerah melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu. Terkait ke depan seperti apa, tentu pemerintah pusat sudah memikirkan seperti apa nanti kebijakannya. Kita hanya melaksanakan apa yang memang sudah diputuskan itu menjadi kebijakan pemerintah seperti itu. Tapi kalau semisal untuk alternatif lain nih Pak, kiranya ada tidak gitu untuk mengganti sumber energi selain LPG ini? Ada dan tidak juga lagi-lagi itu butuh kajian. Butuh kajian. Butuh dari biogas kajian, gitu ya? Ya, dari beberapa aspek lah ya untuk kajian itu. Termasuk LPG 3 kg ini juga kan butuh perhitungan tadi kan. Betul. Perhitungan untuk apa? Salah satunya perhitungan untuk angka subsidi. Subsidi itu kan dari pemerintah, uangnya dari masyarakat. Makanya pemerintah berharap LPG yang disalurkan ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Baik, kita tunggulah ya Pak ya pengkajian itu gitu ya. Siap. Tentunya ini juga pasti amat bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Amin. Nah, baik Bapak. Tidak terasa nih Pak ya, kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV nih soal kisruh dari langkanya LPG 3 kg dan antisipasinya seperti apa? Silahkan Bapak. Baik, kami dari pemerintah Kota Serang tentu berharap masyarakat Kota Serang tidak perlu panik dengan kondisi saat ini, karena informasi yang kita terima dari teman-teman Hiswana Migas bukan kelangkaan tapi keterlambatan. Dan dengan berjalannya waktu, minggu ini atau minggu depan insya Allah untuk pasokan dari Pertamina, dari SPBE, dari agen ke pangkalan itu sudah kembali normal. Dan informasi terbaru dari Kementerian SDM untuk seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus Kota Serang, untuk hari ini pengecer sudah diperbolehkan lagi menjual LPG 3 kg. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong mengantri. Tunggu besok pangkalan dan pengecer sudah kembali normal. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya, dan semoga memang perbincangan kita hari ini membawa angin segar ya Pak. Amin. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Serang yang mungkin masih kebingungan juga nih terkait ini kok susah sekali mendapatkan tabung gas 3 kg. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya, dan semoga kita bisa berbincang kembali nih Pak ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin. Kita tutup Pak perjumpaan kita pada hari ini. Baik. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Toro SE yang merupakan analis perdagangan Dinkop UKM Perindak Kota Serang. Membahas mengenai keterlambatannya nih ya, adanya LPG 3 kg serta bagaimana antisipasinya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Amin. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.